makmum mesti berniat berjamaah dengan imam. Enggak sah seorang makmum dia solat mengikuti orang lain tapi tidak niat berjamaah. Kalau sempat ada orang Pak, dia tidak niat jamaah tapi gerakan solatnya sama. Anggap dia solat usolli fardhu isya adaan lillahi ta'ala, dia sendirian solat meskipun dia dalam shaf. Bila sempat imam nanti melakukan gerakan di luar rukun dan syarat yang mesti dibuat, dia ngikut juga, bisa batal solatnya nanti. Contoh, imam sujud sahwi karena ada kelupaan. Dia kalau sempat ngikut imam, dia sedang menambah satu sujud atau dua sujud yang dia mestinya enggak sujud. Bisa batal solat dia. Kenapa? Dia enggak mengikatkan diri dengan imam. Ngapain ngikut imam? Kira-kira begitu. Dia sendiri, imam sendiri, enggak ada hubungan orang ini, enggak ngikatkan diri dia kok gitu. Maka mesti niat. Niat ini siapa yang penting? Makmum. Makmum mesti meniatkan diri jadi makmum dari imam yang dia jadikan ikutan. Dan imam tak mesti berniat jadi imam. Hanya saja dia mesti berniat jadi imam agar dapat pahala solat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali berjumpa dalam kajian pekanan kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, pengkajian fikih mazhab Syafi'i. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat layak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Bapak Ibu muliakan Allah, kita melanjutkan kajian tentang salat jamaah yang dalam dua pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas permasalahan salat jamaah dan akan kita detailkan beberapa masalah tentang salat jamaah. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa kitab yang kita pegang ini kenapa tak ada dalil? Kan tak ada dalil kan? Tak ada dalil Al-Quran, tak ada dalil Sunnah. Tak ada dalil yang menunjukkan bahawa di sini ada dasar hukum syariatnya. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab para ulama itu ada 3 model dibuat, bahkan kadang-kadang sampai 4. Pertama namanya matan. Yang kedua syarah. Yang ketiga hasyiyah. Yang keempat takrirat. Jadi 4 istilah ini sering dipakai oleh ulama. Ada namanya matan. Kita ini termasuk matan al-ghayah wa takrib. Kemudian syarah. Kemudian hasyiyah. Kemudian takrir. Matan ini adalah kitab yang ditujukan untuk pemula. Karakternya ringkas. Semua kitab matan itu ringkas. Kemudian dia memuat pokok atau hal-hal yang menjadi isi dari sebuah ilmu. Dan dia tidak sibuk dengan hal-hal teknis. Misalnya salat jamaah apa hukumnya? Boleh. Salat jamaah itu hukumnya apa? Tidak boleh. Langsung ke the point. Dia tidak mengkaji. Kenapa boleh?
Dalilnya mana? Proses dalil itu sampai kepada boleh bagaimana? Enggak dikajinya. Dia to the point. Yang pokok, yang menjadi kajian utama, yang menjadi tujuan dari kita mempelajari sebuah ilmu di sini. Karena matan ini ringkas, dia mudah dihafal dan dia mudah menggambarkan semua permasalahan dalam satu ilmu. Jadi ketika kita dalam kitab ini, apa saja kajian fikih nampak dalam kitab ini semua. Lalu tujuan ulama membuat ringkas, pertama menggambarkan kepada penuntut ilmu tentang semua pembahasan dalam satu bidang ilmu. Yang kedua mudah dihafal. Nah, karena dia ringkas, ini memahaminya payah. Mesti belajar dengan orang yang paham atau punya penjelas. Sehingga dibuatlah oleh ulama kitab yang merupakan penjelas dari matan, namanya syarah. Maka syarah ini bahasa mudahnya penjelas matan. Kalimat-kalimat yang kita baca ini nanti dalam matan dijelaskan apa makna kitab, apa makna as-salah. Kemudian kenapa ditulisnya kitabu tidak kitabah, kitabi, dijelaskan di situ. Kemudian kenapa dia menyebutnya kitabus salah, tidak kitabul wudu, tidak kitabul sujud misalnya. Dijelaskan oleh syarah. Ini sudah agak banyak penjelasan. Syarah ini dipandang oleh sebagian ulama belum memadai. Masih belum paham orang, masih ada banyak penjelasan, penjabaran yang belum tercover di sini. Maka untuk menjelaskan daripada syarah dibuat lagi oleh ulama namanya hasyiyah. Jadi penjelas tingkat 1, penjelas tingkat 2. Begitu sudah dibuat namanya hasyiyah, orang memandang masih ada kalimat yang perlu dijelaskan. Masih ada kosakata yang dipakai belum dimengerti. Maka muncul takrir. Sehingga ini penyempurna penjelas yang sudah ada pada syarah. Begitu ulama menulis. Umumnya kalau kita mencari dalil, mencari metode ulama mengolah dalil menjadi hukum, apa yang menjadi hukum yang kita dapati dia haram, dia wajib, dia sunnah, itu orang di sini kebanyakan dapatnya dalil itu agak banyak. Sehingga kalau ada orang bilang, kalian belajar apa? Kalian nggak ada dalil. Kenapa? Karena dalil ada pada penjelas-penjelas. Dalil ada pada guru yang menjelaskan. Di sini dia cuma substansi ilmu. Berapa rukun salat? 13. Apa itu? 1, 2, 3. Begitu masuk ke hasyiyah, ke syarah, apa itu rukun salat? Niat. Dijelaskan di sini. Niat itu apa? Kapan berniat? Bagaimana niat yang benar? Bagaimana niat yang tak benar? Apa saja yang harus ada dalam niat? Dan kapan niat tidak sah? Kapan niat yang sah? Dijelaskan di sini. Lalu di sini diperjelas lagi dengan sudah mulai masuk argumentasi dalil. Dilengkapi di sini. Maka kalau kitab kita ini misalnya kita belajar matan al-ghayah wa takrib. Ini kitab syarahnya diantaranya Fathul Qarib. Di antaranya ada lagi syarah yang lain. Hasyiyahnya apa? Bajuri. Dibuat oleh ulama sampai ke situ. Dan ini syarah ini banyak sekali. Yang sedudukan dengan Fathul Qarib ini banyak. Ada Iqna, Al-Iqna fi Hilli Al-Fazi Abi Syuja'. Nanti ada lagi Kifayatul Akhyar. Dan banyak lagi kitab yang lain yang semuanya menjelaskan ini. Kenapa? Karena setiap orang yang mempelajari kitab ini di masanya memandang yang dipakai oleh Fathul Qarib istilahnya kurang masuk atau
kurang memadai, kurang mewakili, kurang cukup untuk menjelaskan maksud dari matan. Sehingga ada nulis kitab yang lain, datang lagi yang lain. Nah, ini urutan. Sebagian kadang kitab ini ada penjelas dari hasyiah juga. Maka kalau orang ingin dapat dalil, nggak bisa dapat di kitab matan. Sehingga kalau ada orang ngotot, masa kalian belajar lama-lama nggak ada dalil, setiap pekan lagi kata dia, berarti dia tidak paham tradisi keilmuan Islam. Tidak paham bagaimana ulama sejak dahulu mengonsep metode ilmiah dan metode dalam mengajarkan ilmu. Kemudian kitab yang dipakai ulama dalam belajar ini ada dua model. Ada kitab daras bahasa kita sekarang. Kitab daras itu kitab yang digunakan untuk pegangan seperti sekarang. Untuk talaki, untuk dalam belajar dari murid, dari guru kepada murid. Tapi ada kitab yang sifatnya qiraah saja. Qiraah ini apa? Dia pengayaan. Sudah belajar di sini, nanti ketika di rumah, ada kitab yang sama dengan pembahasan tadi. Ada kitab fikih yang dia bukan syarah dari kitab ini dan bukan kitab yang dipakai ketika belajar. Nah, kitab yang qiraah ini luas. Kalau kita sudah menguasai kitab daras yang dipelajari bersama guru ini, maka untuk menjelaskan yang lain itu gampang biasanya. Kenapa? Karena sudah paham pembahasan utama, pembahasan pokok, pembahasan penting, pembahasan yang menjadi substansi dari suatu ilmu. Sehingga kalau kita sudah paham, dijelaskan orang begini, isi kitab begitu semacam, kita gampang untuk nyambung. Karena sudah ada pemahaman sebagai alas dari wawasan yang akan kita dapat dari bacaan-bacaan yang banyak. Nah, yang ini usahakan kitab daras ini dengan guru belajarnya. Kalau kitab qiraah ini, datang ke mana saja pustaka silahkan. Bertemu kitab di mana saja silahkan. Bacalah, perluas wawasan, perkaya cara pandang. Atau bahasa orang sekarang, minimal perkaya redaksional. Kan kadang-kadang kalau kita tengok buku itu, mau pelajaran apa saja, kita belajar dari tingkat SMP, SMA naik ke atas, umumnya buku itu dia berkembang semakin luas penjabaran, isinya sama. Jadi tengoknya pelajaran SMP, ketika pelajaran SMA masih babnya sama, cuma lebih luas. Nanti masuk kuliah, babnya sama, tapi lebih luas lagi penjelasan. Sehingga Bapak Ibu, anak kita, kalau dia belajar di SD, dia belajar fikih ini juga, yang kita pelajari juga. Tapi begitu masuk dia SMP, dikasih kitab lebih luas oleh gurunya. Masuk dia nanti aliyah, masuk dia perguruan tinggi, kitabnya lebih luas lagi. Yang ilmunya itu juga. Tapi tingkat untuk meluaskan pemahaman, diatur sistematika, dia punya tangga naik. Sehingga ketika dia buat tangga naik itu, anak kita tidak kaget. Anak kita tidak sibuk dengan penjelasan dalam satu bab, dan dia lupa dengan bab-bab yang lain. Tidak, dia paham bahwa kita ini ada 10 bab. 10 bab ini punya berapa subbab. Kita ini sedang berada di satu subbab dibanding 10 bab yang ada. Sehingga dia tak terlena dengan satu subbab itu. Pada akhirnya, selesai satu subbab, dia maju, subbab yang selanjutnya, subbab. Selesai satu bab, masuk bab yang kedua. Belajar mesti begitu. Masjid ada pintu masuk, ada isinya. Enggak bisa orang begitu depan masjid langsung tiba-tiba sampai di dalam, enggak bisa begitu. Ilmu juga begitu. Makanya dalam Al-Quran, di antara sahabat Nabi, sahabat Ibnu Abbas mengertikan ulama Rabbani itu, alladzina yu'allimuna an-nas min sigharil ilmi ila kibaril ilmi. Ulama Rabbani itu adalah ulama yang mengajarkan para murid umat dari ilmu yang kecil-kecil, dari ilmu yang dasar-dasar menuju ilmu yang lebih luas, bertingkat. Ada tahapan, ada proses. Sehingga tak sembarang mengasih kitab, tak sembarang mengasih materi. Maka ada materi yang dia
pengkajiannya khusus, orangnya orang terbatas, ada yang terbuka untuk umum. Dan jangan ditukar-tukar majelisnya. Pembahasan yang agak detail jangan dibuka di masyarakat yang baru kenal dengan kitab, yang baru kenal dengan pembahasan satu disiplin ilmu. Belum apa-apa sudah mental mereka. Belum apa-apa sudah nyatakan, kok rumit betul ya. Kok luas betul ya. Kok jelimet betul pembahasan ini. Maka ada tahapan. Sehingga Bapak Ibu ada pembahasan yang dulu para ulama kita tak membahas ketika kajian umum. Sekarang oleh orang dibuka di awal kajian. Contoh, para ulama kita ayat-ayat mutasyabihat ketika dipahami secara redaksional ayat mengasumsikan Allah itu berada di suatu tempat, para ulama kita tak membahas itu dalam kajian. Tapi ketika ada yang bertanya, ketika sudah dipahami sifat-sifat utama yang sifat-sifat dari berdasarkan dalil yang muhkamat, baru disinggung yang mutasyabihat. Agar apa? Orang ngerti. Orang tak kebingungan ketika ada pembahasan yang berpotensi manusia bisa tergelincir dalam pemahaman. Jangan sebaliknya. Jangan mutasyabihat baru muhkamat. Tidak. Muhkamat selesai baru mutasyabihat dijelaskan. Contoh, para ulama kita mengajarkan Allah wujud qidam baqa. Mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu. Dan seterusnya diajarkan. Mereka paham bahwa Allah hayyun qayyum. Makna qayyum, dia tak berada di manapun, tak berada dalam ruang apapun, tak menempati apapun yang berasal dari makhluk, tak berhajat kepada apapun dari makhluk, tak berada di alam, di luar alam, tak berada lengket dengan makhluk atau tidak lengket dengan makhluk. Tapi dia ada dan dia tidak berhajat dan dia tidak berada dimanapun atau pada apapun makhluknya. Kenapa? Karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehingga tak ada langit, tak ada aras, tak ada bumi, tak ada kita, tak ada apapun, dia wujud. Tidak diciptakan apapun, dia sudah ada. Kapan ada langit? Kalau Allah ciptakan. Kapan ada aras? Kalau Allah ciptakan. Kalau enggak Allah ciptakan, ya enggak ada. Sebelum ada langit, Allah apakah ada? Pasti ada. Karena pencipta langit, Allah. Kalau pencipta tidak ada, ciptaannya ada, masuk akal. Suara ada, tapi yang mengeluarkan suara enggak ada, masuk akal. Suara saya terdengar orang, tapi saya enggak ada. Terima akal orang? Enggak. Langit diciptakan oleh Allah. Aras, bumi, semuanya diciptakan oleh Allah. Maka sebelum ada langit, sebelum ada aras, Allah ada. Maka para ulama ahlu sunnah mengatakan Allah pasti ada dan dia tidak bertempat pada apapun makhluknya. Kenapa? Ya tidak ada makhluk, Allah sudah ada kok. Setelah diciptakan baru makhluk ini berada di posisi tertentu, baru punya bentuk tertentu, baru punya interaksi. Kalau enggak dia ciptakan, ya enggak ada semuanya, kosong semuanya. Kita juga enggak pernah ada. Maka diselesaikan muhkamat, baru nanti, oh bagaimana kalau ada nanti yang ayat-ayat yang mengasumsikan Allah di atas langit, Allah di atas arasy. Oh berarti diajarkan metodenya. Kalau seandainya dikatakan Allah tidak berada di atas makhluk, ini mengasumsikan di atas makhluk, berarti kontradiksi, bertentangan. Ayat Quran enggak mungkin bertentangan satu ayat dengan yang lain. Sumbernya sama. Mungkin enggak saya bicara itu iya dan tidak? Satu masalah. Kan enggak mungkin. Apalagi Allah. Enggak mungkin bicara iya dan tidak. Di atas langit dan tidak di atas langit, itu enggak mungkin. Maka pasti ada yang satu di antara dua tadi sesuatu yang yakin, yang satu lagi dia tidak yakin sesuai redaksionalnya. Makanya ayat muhkamat menjadi patokan mempelajari mutasyabihat. Sehingga kata muhkamat bagaimana?
Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Berarti Allah tidak berada di atas langit, tak di atas arasy. Kalau Anda nyatakan begitu, bagaimana? Pemahaman yang menyatakan itu mesti dipahami dengan metode. Pertama, kita imani ayat tadi sesuai dengan yang datang dari Allah. Yang kedua, kita nafikan semua sifat yang mengasumsikan sama dengan sifat makhluk. Yang ketiga, kita pahami dengan siyak, dengan redaksional keseluruhan ayat. Tetapi tidak kita menisbahkan sifat yang sama dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena pasti Allah tak berada di atas makhluknya. Sebab belum ada makhluk, dia sudah ada. Dan kalau tak diciptakan makhluk, tak ada semua makhluk. Paham Bapak Ibu? Maka kalau ada asumsi itu dipahami, ada metode ulama dulu tafwid namanya. Tafwid itu, lalu kalau kata Allah dia berada di atas aras, maksudnya apa? Allah yang tahu hakikat makna apa yang dia inginkan dari kalimat dia di atas arasy. Sehingga ahlu sunnah mengatakan Allah di atas arasy juga, tapi maknanya bukan berada seperti saya duduk di atas kursi, bukan berada saya tegak di atas lantai, atau semakna dengan itu. Kemudian ada lagi metode yang kedua. Kalau orang payah, Allah yang maha tahu dengan apa yang dia maksudkan, itu payah orang memahami. Yang agak murah sikit lah, yang agak nyambung dengan logika mereka. Ketika dikatakan Allah di atas langit, Allah di atas arasy, ditambah sedikit lagi pemahamannya. Pertama, kita imani Allah mensifatkan dirinya seperti itu. Yang kedua, kita nafikan semua sifat yang mengasumsikan sama sifat Allah dengan makhluk. Yang ketiga, ada nama metodenya takwil. Apa takwil itu? Memahami sifat Allah dengan salah satu makna bahasa Arab yang sesuai dengan sifat Allah dan sejalan dengan makna bahasa Arab. Jadi takwil itu memahami sifat Allah sesuai dengan makna bahasa Arab dan sejalan dengan sifat Allah, tidak kontradiksi dengan ayat yang lain. Sehingga ketika dikatakan Allah di atas arasy, apa kata para ulama? Allah tidak sedang mengatakan dia di atas suatu makhluk, tapi ingin mengatakan bahwa makhluk Allah ini yang paling besar namanya arasy. Sehingga kalau Allah berkuasa terhadap arasy, Allah menundukkan arasy, Allah menyempurnakan arasy, Allah mengatur arasy, yang paling besar saja berada di bawah aturan dia. Kira-kira yang kecil? Paham? Sampai pesannya? Sehingga nanti orang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga begitu selesai solat, dia akan mudah untuk meyakini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Meresap ke dalam diri. Sehingga dimanapun dia berada, dia merasakan bahwa tak ada yang hebat, tak ada yang besar, tak ada yang punya hegemoni, tak ada satupun yang bisa menguasai kecuali Allah yang maha segala-galanya, melahirkan iman dan kekuatan akidah. Begitu metode yang dipakai oleh para ulama. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan dalam mengkaji kitab ini. Ada nama kitabnya matan, ada syarah, ada hasyiah, ada takrir. Metode. Matan. Ini kalau ibarat kita santan, saripati. Nanti ada syarah, penjelas daripada matan ini. Ketika dianggap matan ini terlalu ringkas, enggak paham orang, ada syarahnya. Syarah dianggap juga belum memadai, belum mengcover. Masuk penjelas daripada syarah hasyiah. Dianggap masih ada perlu penjelasan, maka ada takrir. Itu tingkatan kitab buat ulama. Maka kitab ini, kalau kita mengkaji keilmuan Islam, kecil di kitanya Pak. Tapi bila kita buka kitab-kitab yang menjadi menginduk pada kitab ini, sangat banyak kitabnya. Mulai dari yang setipis ini, sampai yang berjilid-jilid banyaknya. Di antara yang paling tebal itu Hasyiah Al-Bujairami. 5 kali ini. Itu isinya apa? Penjelas dari ini. Yang sedikit ini.
Ketika dijelaskan menjadi kitab seperti yang punya saya ini 5 jilid. Sumbernya kecil ini. Ini tipis. Paling ada 1/10 kitab saya ini, Pak, gitu kan. Tapi 5 kali ini penjelasnya. Nah, begitu. Jadi, maka orang kalau ingin dia lebih mendalami, lebih lanjut, penjelasan di sini akan banyak dipaparkan detail di sini. Tapi di sini enggak ketemu oleh kita dalil. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk menjelaskan dalil. Argumentasi dalil ada di sini. Begitu. Ada metode para ulama dalam menulis kitab. Lanjut, kita masuk masalah salat jamaah. Di antara syarat salat jamaah, sahnya salat jamaah kita adalah, boleh saya hapus ya? Oke. Di antara syarat sah salat jamaah itu adalah, pertama, imam lebih ke depan dibanding makmum. Tegaknya imam di depan makmum. Sehingga posisi imam enggak ada yang dilebihi oleh makmum. Maka kalau kita menyambungkan shaf ini, anggap ini shaf pertama ini, mau disambung ke depan ke sejauh apapun di sana, dia paling depan cuma shaf yang ini. Enggak boleh lebih dari ini. Tapi ke belakang silahkan sepanjang-panjangnya dibuat. Secara posisi enggak boleh lebih. Maka di sini andai kita kayak kemarin sholat di atas imam, Pak, itu makmum enggak boleh posisinya di depan imam sejajar dengan imam, mesti di belakang imam. Itu pertama, syarat sah dalam salat berjamaah. Nah, kalau seandainya imam satu orang laki-laki bagaimana? Posisinya di belakang kanan imam. Saya di sini imam, jamaah laki-laki satu orang di sini. Posisinya cukup ujung kaki saya sejajar dengan tumit daripada imam. Cukup segitu saja jarak, enggak perlu jauh. Sehingga kalau orang lihat dari jauh seperti hanya satu orang saja berdiri, saking dekatnya. Karena dalam berjamaah itu kita dianjurkan merapatkan shaf. Kalau tidak dirapatkan, renggang-renggang itu diisi oleh syaitan. Satu orang kanan imam. Kalau datang satu orang lagi bagaimana? Dia tegak di samping orang tadi, imam maju ke depan, atau dia tegak sejajar di belakang imam, yang di samping mundur ke belakang. Paham ya? Saya buatlah contoh. Nanti kita contohkan dengan orang juga bisa. Ini imam. Ini makmum sedang sholat berdua dengan imam. Maka pilihannya, datang orang yang kedua, dia tegak di sini. Yang ini mundur ke belakang. Atau dia tidak di sini tegaknya, tapi dia di sini tegak. Anggap ini badannya enggak kena dengan imam. Imam ini maju ke depan. Tergantung posisi. Kan masjid ini kan kayak di sebagian tempat dia kecil, Pak. Tidak bisa banyak-banyak orang. Kalau sudah dibuat agak di belakang softnya, itu enggak bisa mundur lagi ke belakang, mentok. Maka imam yang maju. Tapi kalau sudah imam ini posisi mentok, yang ke belakang bisa mundur, ini mundur ke belakang. Kalau dua orang laki-laki. Lalu kalau tiga bagaimana? Ya gampang, sudah posisi yang di belakang. Tinggal sambung ke kiri, ke kanan sesuai dengan keadaan tempat. Tapi lebih baik ke kanan dulu, baru ke kiri setelah selesai yang kanan. Karena Nabi suka apapun yang baik-baik dimulai yang kanan. Atau prioritaskan yang kanan, penuhkan yang kanan. Sehingga sahabat Nabi kalau masuk masjid, suka posisi sebelah kanan soft. Kalau ini arah imam kita, sukanya bagian sini dibanding bagian situ. Kenapa? Bagian kanan. Di akhirat pun orang yang masuk surga disebutkan dengan ashabul yamin, golongan kanan. Yang masuk neraka atau yang susah nanti ashabus shimal, golongan kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan dia di belakang. Misalnya kita salat dengan istri, Pak. Istri kita di belakang kita, kita depan, dia di belakang. Kalau ada anak yang lainnya tinggal tambah saja di samping-samping dia.
Paham? Jadi poin pentingnya adalah imam mesti lebih ke depan posisinya dibanding makmum. Dan kalau seandainya jamaah ini ada jamaah orang dewasa, ada anak-anak, anak-anak di belakang orang dewasa. Kalau ada perempuan, perempuan setelah anak-anak. Jadi urutannya orang dewasa, anak-anak, perempuan. Begitu membuat shaf itu. Itu syarat yang pertama. Kemudian bagaimana kalau misalnya di Masjidil Haram itu? Kan keliling tuh. Imam bisa nampak orang depan dia kan? Paham ya? Yang dihitung depan imam adalah posisi dia tegak itu di depan dia gitu. Bukan di seberang dia. Tapi begitu dia tegak di sini, depan dia ada orang atau tidak? Itu yang dimaksudkan. Jangan dahulu atau maju dibanding imam. Tapi kalau orang seberang karena dia berkeliling, tidak ada masalah. Dia dihitung shaf di belakangnya imam, bukan orang yang satu posisi atau lebih dahulu, lebih maju dibanding imam. Dia ngikut shaf yang di belakang imam. Nah, begitu. Kemudian yang dihitung di depan juga berada di depan imam langsung, tapi ke samping-samping imam enggak. Artinya ketika dia dalam keliling tadi, yang ke sampingnya enggak dihitung, dia mendahului imam nanti. Nah, berbeda kalau kita posisi lurus jelas, Pak ya. Kalau lurus itu jelas orang mana di depan, mana di belakang. Ini tadi posisinya keliling. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah tahu dengan gerakan imam. Makmum tahu gerakan imam. Baik dia lihat langsung, Pak. Nampak dia imam Allahu Akbar, imam ruku, imam i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud, tasyahud, nampak. Atau dengan orang yang ngikut imam. Kayak kita nih, Pak. Nanti shaf dibuat sampai ke jalan, Pak. Pintu terbuka. Lalu yang bagian luar nengok orang di shaf yang dekat pintu. Sehingga semuanya ngikut dengan orang itu karena enggak bisa lihat langsung imam. Boleh. Atau bisa dengar suara imam. Sudah dibalik itu, orang di sana enggak lihat, dia di sini juga enggak lihat, tapi dengar suara imam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tahu dengan gerakan salat imam. Karena kalau kita enggak tahu gerakan salat imam, kita enggak bisa ngikut imam. Maka tidak mungkin orang ngikut imam tapi enggak tahu gerakan imam. Yang masuk akal itu ngikut imam, tahu apa yang diikut. Maka mesti tahu gerakan imam. Kemudian yang ketiga, al-ijtima'u 'adamul fasil al-makanil kabir. Imam dengan makmum berkumpul di satu tempat yang sama. Tempat yang sama. Makanya ketika dibuat salat berjamaah, posisi imam dengan makmum itu dia satu tempat. Tidak boleh dia di tempat yang berpisah. Seperti yang kita contohkan kayak orang nonton di TV, dengar di radio. Radio itu kan bisa dengar persis salatnya. Syarat nomor 2 terpenuhi oleh kita. Tahu persis kita Allahu Akbar. Apalagi di awal kita ngikuti betul bahwa di radio katakan salat Isya akan didirikan, imam kita si fulan. Nanti ketika salat kita akan baca surat anu. Kemudian salat kita disiarkan dari masjid fulan. Jelas. Maka tahu kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita ikut. Tapi tidak bersatu tempat. Maka harus bersatu tempat. Jika di masjid, dimanapun posisi imam dengan makmum, kalau dia satu masjid, meskipun berjauhan, anggap shaf paling belakang, imam di sini. Dia cuma satu-satu, Pak. Makmum cuma satu orang, tapi paling belakang, imam di sini. Dia dianggap satu tempat yang sama, jamaah dia. Tapi kalau seandainya orang itu salat radio samping telinga dia cuma. Kan bisa saja radio itu kayak orang Walkman itu.
Bahkan langsung ke telinga dia suara Walkman itu kan. Tidak dianggap dia berjamaah dengan yang di radio tadi. TV depan kita. Nengok langsung gitu. Tidak dianggap berjamaah. Kenapa? Tidak berada satu tempat yang sama. Kemudian syarat yang keempat, niat. Makmum mesti berniat berjamaah dengan imam. Enggak sah seorang makmum dia solat mengikuti orang lain tapi tidak niat berjamaah. Kalau sempat ada orang Pak, dia tidak niat jamaah tapi gerakan solatnya sama. Anggap dia solat usolli fardhu isya adaan lillahi ta'ala. Dia sendirian solat meskipun dia dalam shaf. Bila sempat imam nanti melakukan gerakan di luar rukun dan syarat yang mesti dibuat, dia ngikut juga, bisa batal solatnya nanti. Contoh, imam sujud sahwi karena ada kelupaan. Dia kalau sempat ngikut imam, dia sedang menambah satu sujud atau dua sujud yang dia mestinya enggak sujud. Bisa batal solat dia. Kenapa? Dia enggak mengikatkan diri dengan imam. Ngapain ngikut imam? Kira-kira begitu. Dia sendiri, imam sendiri, enggak ada hubungan orang ini, enggak ngikatkan diri dia kok gitu. Maka mesti niat. Niat ini siapa yang penting? Makmum. Makmum mesti meniatkan diri jadi makmum dari imam yang dia jadikan ikutan. Dan imam tak mesti berniat jadi imam. Hanya saja dia mesti berniat jadi imam agar dapat pahala solat berjamaah. Sehingga usolli fardal isya'i adaan imaman atau imaman lillahi ta'ala. Supaya dia dapat fadilah pahala solat berjamaah. Tapi kalau dia tidak niat berjamaah dengan makmum bagaimana? Dia sah solatnya, makmum sah berjamaah dengan dia, tapi tidak dapat pahala berjamaah. Dan kalau solat Jumat tidak niat berjadi imam, bisa tidak sah solat dia. Kenapa? Solat Jumat wajib berjamaah. Imam dan makmum mesti niatnya berjamaah. Kalau solat Jumat. Tapi solat selain solat Jumat, makmum wajib berniat berjamaah, imam tak mesti berniat berjamaah, tapi harus makmum mengikuti imam dan mengikatkan diri dengan niatnya. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat imam dan makmum tidak mesti sama. Contoh, imam niat solat isya, makmum niat solat yang lain, bisa saja. Atau ketika imam niat solat tarawih, makmum niat solat isya, boleh. Enggak mesti sama niat imam dengan makmum. Harus yang sama itu perbuatan imam dan tata cara solat imam dan makmum. Dan ketika kita berjamaah dengan seorang imam, enggak mesti kita sebut saya bermakmum dengan si fulan, dengan ustaz kita. Atau usolli fardal isya makmuman ila Mulyono, enggak mesti begitu. Sebutkan nama orangnya. Ila Ahmad, ila Sudais, ila Suraim, ila Subail, enggak mesti begitu. Tapi bila disebutkan salah, itu bisa batal solatnya. Maka enggak usah disebutkan bermakmum dengan siapa. Makmuman, bermakmum dengan imam yang memimpin solat saja. Cukup itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita ini salat sendirian, kemudian datang orang, dia niat berjamaah dengan kita. Apakah boleh saat itu kita niat jamaah kemudian jadi imam? Boleh. Dia dapat pahala jamaah, kita pun dapat jamaah. Kan kadang kita kejadian gitu Pak. Habis solat jamaah dibuat, ada orang singgah di masjid kita, dia masuk masjid, solat sendirian karena nggak ada nampak orang. Rupanya tidak lama kemudian ada satu orang yang tadi mungkin di toilet, belum selesai. Begitu masuk, nampak orang solat sendirian. Dia gabung, tegur, boleh. Imam tadi niat, saya jadi imam. Sehingga dia dapat pahala berjamaah. Makmum tadi jamaah, dia juga berjamaah. Itu boleh begitu. Dan kita seandainya sedang salat sunnah, datang orang untuk jadi makmum dengan kita, itu juga boleh. Kenapa? Imam dengan makmum tak mesti sama niat tadi.
Sehingga kalau imam sedang sholat sunnah ba'diyah, makmumnya rupanya ingin bergabung sholat isya. Imam tadi ba'diyah isya, boleh, nggak apa-apa. Gabung saja. Hanya saja nanti ketika misalnya imam 2 rakaat salam, makmum jangan salam. Dia kan sholat isya. Imam sholat ba'diyah 2 rakaat, makmum 4 rakaat. Begitu salam 2 rakaat, makmum maju, nambah rakaat ketiga sampai selesai 4 rakaat. Paham Pak ya? Tidak mesti sama niat imam dengan makmum. Kemudian boleh orang yang tadi niat individual menjadi imam kemudian berjamaah. Kemudian termasuk ini Pak, kita sama-sama salat fardu ini, tapi ada orang yang dia itu niatnya qada salat. Contoh, dia ini tadinya sudah salat fardu bersama imam, lalu ada jamaah kedua. Jamaah kedua itu dia salat jamaah fardu ada, salat yang belum dikerjakan sama mereka sama sekali. Artinya baru akan zuhur. Yang tadi dia selesai zuhur tadi sama imam, dia selesai dengan imam, katakan dengan imam kita pertama sudah selesai, datang satu jamaah, orang tadi baru zuhur, belum ada zuhur sebelumnya. Orang yang tadi sudah berjamaah ini dia ikut lagi dengan orang tadi, niatnya qada salat. Sehingga saya qada niat salat zuhur 2 hari lalu, atau saya niat qada salat asar dengan imam yang zuhur tadi, boleh. Tidak ada masalah begitu. Termasuk ada orang yang mungkin dia i'adah salat. Saya tadi salat zuhur kayaknya ada kotor di pakaian, bawa najis. Ketahuannya setelah saya sampai di rumah, lalu sebelum saya berangkat ke masjid lagi baru saya ketahuan, kotor rupanya. Baru tukar sarung dengan sarung yang baru ke masjid. Sarung yang tadi itu terpakai sejak sebelum zuhur sampai asar. Begitu akan berangkat asar ke masjid, ada kotor. Sampai di masjid, orang sudah asar. Setelah asar, dia i'adah ulang kembali salat yang tadi dengan bernajis. Itu bisa saja imam dan makmum berbeda niat dengan kondisi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu diingat syaratnya imam dan makmum ini beda niat dan sah salat mereka. Yang kelima mesti ada kesamaan tata cara salat imam dan makmum. Tata caranya sama. Salat jenazah ada rukuk dan sujud tidak? Tidak ada kan? Maka orang yang salat jenazah itu enggak boleh makmum, dia ingin salat zuhur bermakmum dengan orang yang imam salat jenazah, itu enggak boleh. Kenapa? Salat zuhur ada rukuk, ada sujud. Salat jenazah enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Sehingga kalau seandainya imam takbir nanti dia enggak akan rukuk. Dia tetap berdiri. Yang belakang dia enggak akan bisa memenuhi rukun-rukun salat yang lain. Maka mesti tata cara imam dan makmum sama. Bahwa imam solatnya, yang maksud tata cara itu Pak, sama ada berdiri, sama ada ruku, sama ada i'tidal, sama ada duduk di antara 2 sujud, sama ada sujud, sama ada tasyahud. Itu tata cara solat seperti itu sama. Kalau misalnya solat jenazah dengan solat 5 waktu sama solat betul, tapi tata cara enggak sama. Betul? Maka yang paling mudah contohnya untuk poin 5 ini adalah antara solat isya 4 rakaat dengan solat jenazah 4 kali takbir. Sama-sama 4, tapi satu 4 rakaat, yang satu 4 kali takbir. Berdiri saja. Enggak ada gerakan selain berdiri. Ada gerakan lain selain berdiri? Enggak ada. Solat jenazah ya berdiri saja. Kemudian syarat selanjutnya adalah makmum mesti mengikut gerakan-gerakan solat imam. Mengikuti gerakan solat imam. Artinya gerakan solat yang nampak secara fisik. Niat kan enggak mesti sama tadi. Tapi kalau imam rukuk, dia rukuk juga. Kalau imam berdiri, dia berdiri juga. Imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram juga. Imam nanti sujud, dia sujud juga. Imam tasyahud, dia tasyahud juga.
Makmum mengikuti gerakan solat imam secara zahir, pekerjaan yang nampak secara kasat mata. Niat kan nggak nampak, Pak. Tapi pekerjaan, dia takbir, dia ruku, dia berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain, nampak. Mesti makmum ikut kepada imam. Ini syarat sah berjamaah. Masih ada syarat yang lain? Kita azan dulu. Itu sudah azan belum? Oke, kita azan dulu, setelah itu kita sambung. La ilaha illallah Muhammad. Yang ketujuh, syarat sahnya segera melakukan gerakan salat, segera menyusul. Apa bahasanya? Sudah imam langsung kita nyusul, Pak. Tidak, misalnya imam sudah sujud, tengok aja dulu. Nanti sudah selesai imam sujud, baru kita sujud. Enggak begitu. Begitu sujud, segera kita mengiring. Apa bahasa cepatnya? Mengiring, ya. Intinya begitu imam melakukan gerakan, kita iringi langsung. Tidak kita biarkan selesai dulu. Segera mengiringi. Mengiringi. Tadi mengikuti ya, kalau imam rukuk ya kita rukuk juga gitu. Tapi ini tambahan lebih detail lagi. Begitu imam rukuk, kita segera mengiringi setelahnya. Begitu imam takbiratul ihram, kita juga segera takbiratul ihram. Enggak tunggu dulu. Misalnya imam sudah mau sujud baru kita takbir, enggak begitu. Tapi begitu takbiratul ihram kita takbir juga. Dan hati-hati, Pak. Begitu takbir, mesti imam sudah takbir baru kita boleh mulai takbir. Kalau bisa, selesai imam takbir baru kita mulai. Kenapa? Kita akan mengikatkan diri dengan orang yang sholat. Imam disebut dia sholat kalau dia sudah masuk ke dalam sholat. Maka dia disebut masuk dalam sholat kalau dia sudah masuk sholat dengan takbir. Tapi kalau seandainya dia masih di perjalanan, kita sudah nyusul, orang ini belum masuk, kita sudah nyangkut duluan. Kita menyangkut dengan orang yang belum statusnya jelas. Nah, kira-kira begitu. Maka jelaskan dulu status dia, baru kita nyangkut dengan dia. Maka ketika takbiratul ihram itu tidak boleh makmum duluan, apalagi duluan pada imam. Mesti imam dulu baru diikuti oleh makmum. Begitu juga gerakan solat yang lainnya. Setelah imam, makmum menyertai segera, mengiringi segera. Enggak boleh makmum dengan imam itu dijeda oleh lebih dari 2 rukun. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca Al-Fatihah nih. Kita ini mungkin tipe orang lamban mungkin. Atau ketika solat itu melamun. Imam sudah ruku, kita masih Bismillahirrahmanirrahim. Masih panjang pikiran dia. Sehingga imam sudah Sami Allahu liman hamidah, masih Ihdinas siratal mustaqim. Masih itu juga baru. Kalau sempat imam sujud, berarti jeda kita berapa? Kita masih berdiri. Setelah berdiri apa rukun lagi? Rukuk. Setelah rukuk, i'tidal. Setelah i'tidal, sujud. Lebih dari 2 rukun kita berjarak dengan imam, batal berjamaah kita. Sehingga kalau kita masih berdiri, imam sudah sujud, itu mesti kejarkan segera agar kita rukuk, supaya jeda kita tak lebih dari 2 rukun dengan imam. Kalau sudah lebih 2 rukun, batal berjamaah kita dengan imam. Itu maksudnya mengiringi segera gerakan solat imam. Rukun imam segera kita ikut setelah itu. Paham ya? Dengan 3 ini tata cara sama. Sudah itu mengikut. Kalau imam sholat berdiri ya kita berdiri. Kalau kita ruku ya ruku gitu. Jangan sampai nanti imam baca Al-Fatihah berdiri, kita baca Fatihahnya duduk. Enggak begitu. Dan ketiga, segera mengiringi setelah gerakan imam. Paham beda 3-nya? Paham Pak ya? Nah, okay. Kemudian yang keempat lagi. Baik, saya kira cukup. Ini syarat berjamaah 7 ini. 1,
imam posisi berdiri lebih ke depan dibanding makmum. Yang kedua, makmum tahu gerakan solat imam. Yang ketiga, berkumpul di satu tempat yang sama, tak terpisah oleh jarak. Yang ketiga, niat berjamaah dengan imam. Yang kelima, tata cara solat imam dan makmum sama. Yang keenam, makmum mengikuti gerakan solat imam yang bersifat fisik. Yang ketujuh, segera mengiringi setiap gerakan solat imam. Kita lanjut diskusi. Silakan yang bertanya. Baik. Baik. Bapak mungkin sering mendengar ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mungkin sering dengar ayat ini. Itu ayat ini sababun nuzulnya, sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah, ada dua persepsi ulama, Pak. Satu, kalau imam lagi baca Al-Fatihah, makmum jangan sibuk baca juga, tapi dengarkan imam. Yang kedua, imam kalau lagi khutbah Jumat, jamaah jangan bicara. Jangan sibuk dengan yang lain, tapi dengarkan imam. Sehingga ayat Al-Quran tadi bunyinya wa idza quri'al Qur'an, ketika ayat Al-Quran dibacakan fastami'u lahu, dengarkan. Fokus mendengarkan Al-Quran yang dibaca tadi. Wa ansitu, diamlah. Maka ketika imam baca Al-Fatihah, kan ayat Al-Quran, diam kita. Ketika khatib khutbah yang dibacakan ayat Al-Quran, penjelasan ayat Al-Quran, hadis Nabi, penjelasan hadis Nabi. Khutbah itu kan isinya sebenarnya itu. Bagaimana menyampaikan tausiah, menyampaikan pesan nasihat agama dari Al-Quran, dari hadis. Kan gitu, Pak? Maka begitu imam khutbah, dengar, jangan bicara. Begitu imam baca Al-Fatihah, diam, dengarkan Al-Fatihah imam. Selesai imam Al-Fatihah, baru kita baca, Pak. Sehingganya imam itu semestinya dianjurkan untuk setelah membaca waladhdallin amin, dia diam sejenak. Supaya apa? Dia didengar oleh makmum saat membaca Al-Fatihah. Dia mesti beri jarak kepada makmum supaya makmum dia tenang baca Al-Fatihah. Karena yang mudah saja, Pak, kita tuh sering terganggu dengan bacaan yang kita hafal. Imam tuh baca inna a'tainakal kautsar, kita nih hafal. Jadi ketika kita baca, telinga kita sibuk dengan bacaan imam. Inna a'tainakal kautsar, bisa terganggu. Maka saat imam membaca, kita dengarkan. Saat kita membaca, sebaiknya imam kasih jeda, kasih waktu. Sehingga kalau setelah waladhdallin amin, Bapak Ibu ada dengar imam itu diamnya lama, dengan kira imam itu sedang lupa, sedang melamun. Enggak. Dia orang yang mengerti bahwa dia perlu memberi ruang, memberi kesempatan bagi makmum baca Al-Fatihah. Sehingga makmum tadi membaca Al-Fatihah, mendengar imam ada waktunya, dia didengar, dia diberi kesempatan juga ada waktu. Sehingga setiap orang ketika sholat itu, dia menikmati sholatnya. Begitu, Pak. Dan dalam mazhab Syafi'i, sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat laki-laki, sholat perempuan, sholat di tempat, sholat di perjalanan, sholatnya bagaimanapun tata cara sholat, apapun nama sholat, setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah, Pak. Sudah, Pak? Kalau imamnya enggak kasih jeda waktu, Ustaz dia langsung baca ayat itu, kita mendengar apa? Kita lanjut baca Al-Fatihah. Jadi mendengar tadi bagian dari sunnah, dari adabnya, Pak. Artinya dia tidak harus. Artinya kalau kita tak begitu, tidak batal sholat kita, sah sholat kita. Bahkan mungkin Bapak begini, kalau Ustaz kita, dia agak pelan. Sehingga kalau saya setelah dia baca Al-Fatihah, baru baca Al-Fatihah, selesai dia baru baca Al-Fatihah, saya itu sempat. Tapi ada orang imam itu, jangankan baca apa, menunggu dia baca selesai apa, jangankan dia baca ayat singkat, ayat panjangnya dia baca, sampai ya karena udah ngerastain kita baru, dia sudah ruku. Nah, Bapak kalau kondisi seperti itu imamnya, saat di Al-Fatihah Bapak barengi saja, ikut juga Al-Fatihah, baca sendiri Al-Fatihah. Sehingga ini imam ini cepat dia. Ada yang kayak kemarin itu sholat yang tarawih kilat itu, nggak mungkin. Orang sholat kilat itu, tunggu dulu imam selesai baru kita membaca juga, nggak mungkin. Maka langsung iring saja. Mendengarkan imam tadi bagian daripada adab sunnah, bukan kewajiban dan bukan penentu batal dan tidak.
Sudah Pak? Jadi kita lihat kondisi. Kita tahu nih, imam kita ini, oh kita sempat. Imam ini, oh nggak sempat. Ukur kemampuan. Makanya imam itu dianjurkan sebaiknya orang tempatan dibanding orang nggak kita kenal. Orang yang sekali-sekali datang. Kenapa? Orang sekali datang itu boleh jadi dia qori, bacanya panjang, nikmat, dia lama sholat. Orang sini nggak biasa begitu. Heboh. Ya seperti saya contoh di Masjid An-Nur waktu kemarin itu. Yang imam mufti Al-Aqsa Pak, asli, bukan KW 10, asli Pak. Memang orang Palestina mufti di situ. Bisa dilihat biografinya. Tetapi ketika sholat di An-Nur karena dia musafir, dia sholatnya qashar. Zuhur cuma 2 rakaat. Makmum kan nggak orang musafir. Begitu dia 2 rakaat salam, makmum heran, bingung. Agak lain sholat kita di An-Nur sekarang. Biasanya zuhur 4 ini sudah 2 kata dia. Memang agak beda kalau sholat dengan orang Arab nih kata. Singkat sholat kita, agak cepat sholat kita sikitnya. Bukan begitu. Dia qashar. Kita nggak qashar. Dia qashar kenapa? Karena memang dia boleh qashar. Kita nggak boleh qashar. Nggak ada yang menyebabkan kita boleh qashar. Gitu Pak. Maka sebaiknya imam rawatib, imam tempatan diprioritaskan dibanding orang yang mungkin kita nggak kenal. Karena mohon maaf Pak, kadang-kadang kita minta, Ustaz imam Ustaz, ada khatib, Ustaz khatib jadi imam. Kan kita gitu kan? Sebaiknya orang tempatan. Kenapa? Orang sekali datang tuh nggak tahu suasana di sini. Dia nggak kenal. Jamaah kita ini gimana kebiasaannya? Jamaah kita ini bisa lama atau tidak? Jamaah kita ini dia senang nggak dengan irama yang bagus? Kan kadang ada orang sholat itu nggak suka beri irama, lurus-lurus bacaan. Ada gitu nggak? Jadi imam tempatan dia kenal betul dengan makmum, maka dia bisa mengukur sholat ini mau panjang atau sebentar, ayatnya dibaca ayat yang mana, kenal. Sehingga imam dengan makmum sholatnya sama-sama nikmat, berjamaahnya sama-sama khusyuk. Jangan sampai sholat kita tuh imam panjang betul, 1 rakaat itu kita nikmat, kayak apa mendatangkan qori internasional lah. Tapi yang sebagian menggerutui sholat. Panjang betul lah, seorang tentang bagus suara dia. Gitu. Ini mau ulang hafalan atau ngapain sholat katanya. Panjang, banyak persepsi orang. Kenapa? Karena dia tak kenal dengan orang sekitar dia. Gitu Pak. Itu di antara sebabnya diprioritaskan imam itu orang tempatan dibanding orang tak biasa di situ. Dia kenal Pak. Sehingga kalau sempat dia batal wudhu nanti, orang nggak kenal tempat kan bingung mau kemana nanti. Kan bisa jadi imam itu batal. Tapi kalau dia imam di sini dia ngerti, saya kalau batal wudhu ke sini larinya. Sehingga saya bisa pergi wudhu segera. Kalau nggak kenal, jangan-jangan dia ke sini Pak. Sampai di sini ketemu sound system. Jangan-jangan ketemu nanti alat-alat pertukangan di sini. Ngapain saya ke sini katanya. Bolak-balik kan nggak mungkin. Gitu Pak ya. Di antara kenapa imam tempatan itu lebih prioritas dibanding orang yang sekali-sekali datang. Dan juga begitu, orang sekali datang juga jangan jumawa apa istilahnya. Mentang-mentang saya kan ustaz, saya kan alumni Timur Tengah, saya kan hafal 30 juz, saya jadi imam dibanding dia. Jangan begitu. Kenapa? Ada fikihnya, ada aturan main masing-masing. Gitu Pak. Makanya kita kalau ada orang dia diminta di imam dia nolak, kita jangan paksa terus. Kenapa? Dia mempertimbangkan ada yang layak diprioritaskan dibanding yang lain. Baik Pak. Lanjutkan Pak. Kan belum selesai Al-Fatihah kita. Imam dia dulu sedikit nggak masalah. Jangan sampai kita berjarak dengan imam lebih dari 2 rukun. Kita masih Al-Fatihah masih berdiri, imam tadi sudah sujud, itu nggak boleh. Mesti Bapak segera agar Bapak rukuk supaya jarak Bapak dengan imam tak jauh. Karena imam dengan makmum mesti segera mengiringi gerakan imam. Tidak boleh jedanya panjang. Mesti diselesaikan Pak. Paham Pak ya? Ya. Cukup? Silakan. Ya. Sebenarnya tak wajib Pak. Itu sebenarnya sudah pengetahuan dasar umat Islam. Masalahnya kita kurang belajar Pak. Belajar gini kita jarang Pak. Makanya nggak tahu bahwa boleh sholat begitu gitu. Sehingga bagian dari jamaah ini tadi
bahwa niat imam dengan makmum tak mesti sama. Kalau imam niat qasar, kita niatnya sempurna, itu boleh. Sehingga begitu imam qasar, kita sempurna, imam 2 rakaat salam, kita lanjut saja lagi. Itu sudah pengetahuan dasar. Kelemahan kita jarang belajar kitab kayak gini, Pak. Sehingga begitu berhadapan dengan kasus seperti itu, menganggap lain pula. Sebenarnya kita yang lain. Kita yang enggak belajar selama ini. Kita yang enggak tahu hal yang seharusnya kita tahu gitu. Di kita kan kebanyakan masyarakat nih, Pak, banyak yang harusnya kita tahu, kita enggak tahu. Kenapa? Kita di masjid-masjid kita kebanyakan kajiannya ceramah. Ceramah itu tidak membuka keilmuan dan tidak membangun keilmuan. Sehingga hal yang mestinya kita sudah fasih, yang mestinya kita sudah tahu, kita enggak tahu. Gitu, Pak. Baik. Poin yang kelima itu mengikuti imam. Ya. Itu dalam rukun aja atau terhadap yang sunnah. Contoh misalnya, sebagian kita pemahaman terhadap salat subuh. Ya, kunut. Itu kan ada yang sunnah, makan, ada tidak kan gitu. Saya perhatikan sebagian yang tidak mengakui bahwa itu sunnah makan, tapi ketika dia makmum, dia ngikutin. Tapi ada sebagian juga dia tidak mengikuti. Itu yang lebih bagus. Enggak mau doa gitu kan. Ya. Orang doa kunut dia enggak mau angkat tangan gitu. Rugi orang gitu, Pak. Salat itu kan doa seluruhan. Diajak doa malah enggak mau, kan rugi. Soal setuju atau tidak kan enggak ada masalah. Soal setuju dan tidak dengan berdoa kan dua hal yang berbeda. Kunut itu artinya kan doa. Ketika diajak kunut, diajak berdoa. Maka Syekh Utsaimin yang biasa diikut oleh kawan-kawan Wahabi, beliau mengatakan kalau seandainya imam kita kunut, ya kita angkat tangan ikut doa dengan imam. Meskipun kita tidak mengamalkan kunut. Kenapa? Karena kalau jamaah itu resikonya ngikut kepada yang diikuti. Sehingga ya samalah hidup di negara, Pak, sama di rumah tangga. Kalau pemimpinnya, suaminya baik, anaknya akan pengaruh baik. Kalau tidak, ya enggak juga. Salat jamaah juga gitu. Imam lupa jadi sujud sahwi, makmum enggak ada salah jadi sujud sahwi juga, Pak. Begitu juga ketika imam mengerjakan sunnah, makmum mengerjakan sunnah juga. Sudah konsekuensi ketika kita berjamaah. Maka yang menjadi pokoknya adalah dalam fardu. Sunnah mesti dibuat juga bersama dengan imam, mengikut kepada imam. Maka bahasanya bukan fardu dan sunnah, tapi perbuatan imam yang nampak secara kasat mata. Kalau hati kan enggak nampak. Tapi perbuatan imam kasat mata, dia ngangkat tangan, dia sholat 2 rakaat, dia sujud, dia ruku, itu nampak kasat mata. Sehingga af'aluz zahirah, perbuatan imam yang nampak oleh kita secara indrawi, itu yang mesti kita ikut. Gitu, Pak. Sehingga rukun dikerjakan, ya harus. Sunnah dikerjakan, ikut. Gitu, Pak. Makanya kalau yang enggak kunut, enggak masalah, enggak percaya kunut. Tapi kalau imam lagi kunut, ya ngikut. Kalau enggak, ya rugi. Yang kedua, enggak sesuai dengan sunnah. Karena para imam dahulu, imam mujtahid, kalau Imam Syafi'i kunut, sementara yang di belakangnya tak meyakini kunut, contoh Imam Ahmad, begitu dengan Imam Syafi'i, dia ikut kunut dengan Imam Ahmad. Kita kenapa enggak begitu? Kita enggak selevel dengan Imam Ahmad. Mesti Imam Ahmad enggak berdoa begitu. Tapi beliau mengamalkan. Itu, Pak. Sudah itu. Kalau seandainya imam enggak kunut, kita ini biasa kunut gimana? Kita kunut yang ringkas, tetap bisa kita buat. Dan itu enggak membatalkan. Contoh, kunut itu rukunnya paling minimal 3. 1, memuji Allah. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, selawat kepada Nabi Muhammad. Maka seandainya orang berkunut, Allahumma hdini fi man hadait, itu sudah berdoa kepada Allah. Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahman, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cukup kunut dia. 1 saja permintaan di dalamnya sudah doa. 1 saja pujian pada Allah sebut dengan asmaul husnanya sudah doa. Nanti tinggal dia ngikut biarkan imam berikutnya. Kan enggak lama yang itu. Sehingga imam tidak kunut, kita ingin kunut bisa. Imam kunut, kita enggak biasa kunut, bisa juga. Keduanya tidak ada masalah. Enggak terjadi gap antara imam dan makmum dan tidak membatalkan dengan 2 kondisi tadi. Cukup? Wallahu a'lam. Salam. Gimana kalau setelah salat nanti tanya? Sekarang kita setelah Isya, antum setelah Isya nanti tanya. Ya, enggak biasa ikut ngaji kan? Selesai setelah Isya nanti tanya nanti. Oke? Nah, insyaallah kita sambung di Rabu akan datang. Setiap Rabu kita lanjutkan kajian fikih. Tema kita masih salat jamaah.
Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.